Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingin berbagi berkat. Pada saat kemudian saya melihat ada seorang hakim yang kemudian ditangkap lagi. Jadi hakim ini maling, koruptor yang bejat moralnya, dibebaskan dalam pengertian yang aneh-aneh di negara Nusa Antara ini. Lalu pada akhirnya ditangkap lagi setelah diberikan pekerjaan yang disebutnya sama gitu. Tetap hakim. Padahal hakim itu adalah penentu hidup matinya manusia, bangsa sendiri. Bukan Belanda. Wahai bangsa Nusantara yang sedemikian dungu jadinya. 72 tahun yang lalu Belanda sudah hengkang. Jadi waraslah wahai bangsaku yang beragamanya begitu mengerikan sebenarnya. Langsung saya ingin berbagi tentang didiklah sejak muda. Anak-anak Anda, wahai manusia yang beragama. Bukan berbicara tentang ajaran-ajaran agama. Moral yang paling penting. Amsal 22 ayat 6. Didik sejak muda anakmu, supaya nantinya tidak memalukan. Tidak keluar dari jalan yang namanya nanti adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, sopan, jujur. Di mana memang saya mendidik yang paling kiri, itu empat-empatnya adalah yang saya bimbing di PIK, pendalaman iman Kristen, di pembangunan bagian daripada sekolah BPK Penabur yang saat ini kinclong. Dan Chohin yang paling kiri itu Lim Chohin, saat ini membuat saya berbahagia pada waktu saya kontak lagi. Sudah lama, puluhan tahun yang lalu. Tetap gaya Chohin yang memang dingin, cool. Dan memang Anda boleh catat, Chohin sampai sekarang ternyata memang tidak mau bertentangan dengan saya. Bukan dia takut atau bodoh, bukan. Adalah etika yang baik yang harus dimiliki. Sementara ulama segala agama begitu mempunyai jabatan yang tinggi, jadi kurang ajar. Bahkan pendeta-pendeta juga kepada yang namanya suhengnya, seniornya bisa kurang ajar. Heran saya. Didikan bagaimana sih? Tetap saya memang menuding yang namanya motivator, pastor, coachnya itu tidak benar. Ada yang salah. Walaupun Yesus juga tetap muridnya ada satu yang jadi Yudas. Tidak ada jaminan bahwa Anda menjadi pastor, motivator itu semuanya mulus. Dan saya juga mengalaminya. Tetapi toh pengamatan yang saya lakukan, ya artinya tepat juga. Chohin saat ini umurnya 60 lebih. Tetapi kejujurannya, kesungguhannya, disiplinnya, dan cinta sesamanya tuh bisa digaranti. Walaupun tetap doakan. Seperti saya bicara kepada Chohin itu. Hati-hati kamu jangan jadi maling. Tetap saya bicaranya tegas. Jadi kepada Anda ulama segala agama juga. Pejabat apapun juga. Tetap saya katakan, begitu Anda dipercaya karena Anda orang terhormat, jangan jadi maling. Apalagi di Indonesia yang begitu maniak agama. Marah memang saya. Lalu yang kedua memang, waktu mendidik Chohin, yang di tengah itu adalah Hen Darwin. Hen Darwin ada lagi ceritanya. Tahun kemarinnya lagi kalau tidak salah, ketemu dengan saya. Lalu dia mengatakan, dari Ko Andi, saya sudah mendapatkan moral pendidikan Kristiani. Dan memang dia terbuka. Saya tidak tertarik kepada Stephen Tong, Lumo Indong, Jeffrey Rahmat. Itu tambahan saya.
Karena dia tidak mengatakan Jeffrey Rahmat, tapi sekarang kinclong. Berarti Debbie Basir juga. Debbie Basir. Enggak. Saya sudah cukup mendapatkan siraman rohani dari Koani. Terharu, bangga. Lalu saat ini juga dengan jemaat saya memang mau katakan juga. Karena di jemaat itu kadang-kadang tetap aja. Yang bahaya itu kalau ada sentimen. Ada satu orang tua yang kemudian selalu mengatakan, Pak Andi selalu menjelek-jelekan pendeta. Oh, saya tegur orang tua. Saya bilang kalau Anda ke gereja sudah mempunyai sentimen yang terus-menerus begitu, Anda tidak akan dapat berkat. Dan orang yang keluar dari apa yang saya sebut jemaat yang saya bina, saya gembalakan, memang betul. Kalau sudah beberapa lama, beberapa bulan, tahun, sudah terus-terusan negatif, dia akan keluar. Jadi Yudas. Tegas memang. Kemudian saya katakan, siapa yang keluar? Kamu cari. Apakah orang itu punya moral? Bisa kamu pertanggungjawabkan. Aku bertanggung jawab. Jadi dari Chokin, Hendarwin, saya sudah terhibur. Bahwa memang saya bukan manusia yang luar biasa. Enggak, sarjana Buddha stop. Tetapi ada harga diri dan moral yang penting. Seperti Aristarkus yang namanya rektor Ukrida yang kinclong. Sehingga master untuk dokter-dokter umum itu dipercayakan untuk mendapat gelar itu dari Ukrida. Padahal itu Malaysia yang disebut negara Muslim. Hebat tidak? Aristarkus, adik kelas saya dari Sekolah Duta Wacana, yang dijelek-jelekan sama seorang yang dari penginjil jadi pendeta, yang memang dipertanyakan oleh Aristarkus. Apakah orang itu punya moral? Hebat. Tetapi 1 Korintus 15, 33, 34. Itulah yang mendasari saya kenapa saya memang mengeksklusifkan adik-adik remaja yang saya bina secara rohani. Supaya moral disiplinnya kuat. Kesetiaannya teruji. Tetapi juga kecintaannya kepada sesama, saudara seimannya kuat. Tidak murahan. Walaupun banyak yang nanti menuju kemurahan. Sampai ada yang jadi pendeta. Yang saya bilang golongan sakit saraf. Pandai menyanyi. Banyak lagunya. Tetapi memang saya katakan ya kamu itu memang bajing loncat. Bimbingan saya juga. Ada, saya tidak sebutkan. Yang ketiga, memang Chokin juga saat ini. Pada waktu dia mencoba juga memikirkan guru-guru dari BPK Penabur pensiun. Karena memang orang yang pensiun itu langsung bisa drop pemasukannya. Termasuk pendeta. Padahal Chokin tidak mempunyai kaitannya dengan pendeta di dalam BPK Penabur itu. Tapi dia bilang kepada saya, kok kami juga memikirkan untuk rumah pensiunan pendeta. Tepuk tangan buat Chokin. Maka terakhir aku mengatakan, Hien, aku bangga kepada kamu. Tetapi bangga juga kepada si yang namanya Gunawan. Bangga juga pada Adri Lasuari. Karena tiga-tiganya, kalau Chokin mulai dari SMA, kalau Gunawan itu hampir SMA dan SMP, saya sudah lupa. Tetapi Adri Lasuardo itu dari SMP. Dari sekolah Yusuf di tempat yang kumuh di Jakarta Utara. Ada 3 yang saya juga ingin sampaikan kepada jemaat saya yang saat ini saya gembalakan. 1, karena kalau masih ada juga orang yang mempunyai sentimen-sentimen tertentu tuh, stop dulu. Aku ini coach, motivator. Aku ini pembimbingmu, pendetamu.
Kalau kalian sudah tidak menghargai pendeta, pembimbing, dan motivator, mau jadi apa kamu? Dijadikan majelis, kamu pasti akan menjadi Yudas. Nggak ada mutu. Sampai sekarang memang saya tetap mencoba memotivasi, mengarahkan sebagai pendeta. Sering saya katakan, kalau kalian sudah tidak mengakui aku sebagai pendeta, ngapain? Hanya jadi pendeta bayaran, nggak bisa, nggak mau aku. Jadi 3 hal yang saya tanamkan. Itu ternyata saya juga jaminkan. Kalau kalian sudah bisa disiplin, setia dalam bergereja, lalu cinta sesama, kamu tidak mungkin menjadi bangsat, keparat, pejabat, wakil rakyat yang memalukan seperti hakim yang baru ditangkap lalu menunjukkan juga kesombongannya yang saya bingung. Negara kita yang beragama ini tuh mau dibawa kemana? Wahai pemerintah, jangan terus-terusan Anda tuh menghina diri Anda sendiri. Dan akhirnya menghina bangsamu. Dan aku kecipratan. Kelahiran Cimahi. Keturunan yang disebut Cina-Cina oleh siapa? Oleh si Karni Ilyas, Ridwan Saidi. Yang memang gak punya yang namanya juga satu kecintaan yang benar-benar. Tanpa ada maksud-maksud tertentu. Ayo kita lihat berapa jauh Cokin didampingi Adri Laswardi. Dari SMP saya sudah memotivasi dia. Dan dia disebut tangan dingin yang membuat BPK penabur kinclong. Dan yang paling muka itu adalah Gunawan yang mengatakan kalau mau disiplin dan serius, panggil Ko Andi. Jadi ini bukan saya yang dagangan. Andreas dari Bujang. Dia betul-betul sampai saat ini adalah yang mengikuti juga apa yang saya lakukan. Memberi. Baru saja ada seorang yang diberikan cuma-cuma. Lalu aku juga berteriak-teriak di muka gedung MPR. Dan memang di gedung MPR ataupun di gedung Istana Bogor, kiranya Anda tahu bahwa saya juga sudah diterima oleh Ahok. Nah ini maling hakim yang berani masih melawan. Maka si Asep itu mengatakan kalau saya tempeleng tuh hakim itu. Saya berfoto dengan Sersan 1 di Istana Bogor karena mau ketemu dengan Jokowi. Ternyata memang gak gampang. Saya mau berpuasa, silakan saja, kata si Sersan 1. Dibina remaja dari Pentakosta Sidang Jemaat Allah Bogor. Pendeta Ruben Latumahina itu memang saya pernah diakui, saya yang memotivasi dia untuk menjadi hamba Tuhan. Bagian remaja dari Sidang Jemaat Allah Bogor, Bapak Ruben Latumahina. Dan memang di Amerika saya juga memotivasi jemaat untuk mencintai sesama yang jauh. Karena begitu kita mempunyai persekutuan, seringkali kita menjadi eksklusif. Mendoakan Javier Marinir yang saat ini susah berjalan. Doakan. Dan Teresa Buyi dulunya masih menjaga jarak. Karena memang di mana-mana juga antara ras itu seringkali terjadi gap. Tetapi sekarang Teresa Buyi terbuka. Anjingnya adalah anjing yang disebut anjing jaga, the shepherd. Belajar setia menjaga tuannya ada kepada anjing, bukan kepada ulama segala agama. Bisa salah. Roni namanya, hebat gak? Nama anjing Roni. Tetapi pinternya luar biasa.
Nurutnya luar biasa. Dan sekarang si Roni itu sudah kenalan dengan saya. Di kebunnya Teresa Buyi, saya diberikan 3 buah jambu. Dia tertawa, dia kena juga COVID, saudara. Tapi sudah sembuh lagi. Tambah akrab, tambah manis, sehingga dia mau berpose pada waktu saya jipret gitu. Anda ulama segala agama mau jadi apa sih? Tukang khotbah, tukang ngelawak. Lalu banyak khotbah tuh buat dapat duit. Lihat, Teresa memberi saya apa yang disebut ayam-ayam yang beraneka ragam. Jenisnya lain-lain. Thank you Teresa. Lihat si Roni menjaga nyonyanya. Setia. Anda diajar untuk setia menjaga negara. Menjaga Jokowi. Jangan kau khianati Jokowi. Ayam jagonya cakep kan? Jadi Anda saat ini saya mau berbagi bahwa apa yang saya lakukan di Indonesia, saya lakukan juga di Amerika. Memotivasi supaya manusia yang saya motivasi itu menjadi orang yang bermoral. Orang Kristen yang tidak bejat. Yang tidak jadi maling. Kalau dikasih kesempatan, malah jadi bangsat. Tengok. Dia begitu rajin, aktif untuk memperkenalkan ayam botak. Tuh ya, ayam botak dipelihara juga. Aduh, saya iri hati karena saya tidak boleh piara ayam jago. Tetangganya nggak boleh katanya. Oleh tetangga. Nah itulah keanehan, kekonyolan aturan di Amerika. Tapi jangan disebut biadab. Si ayamnya macam-macam. Nah ini patungnya si Jimmy. Yang seniman yang bikin yang namanya kapal angkasa. Kaya karena rajin. Kalau di Indonesia kalau rajin juga belum tentu bisa kaya. Tapi di Amerika Anda bisa kaya. Apalagi disebut ya, rajin pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Mobilnya Hummer, talisman. Dia lebih senang disebut talisman daripada rohaniwan pendeta. Karena ternyata pendeta di Amerika juga sudah jatuh pamornya. Senang duit, senang mobil. Nah, dia memang bukan pendeta. Dia bekerja 30 tahun di pemerintahan. Jadi di Amerika memang kalau Anda rajin, Anda bisa kaya. Kalau di Indonesia Anda rajin, bisa tetap gembel gitu. Karena apa? Memang moral di Indonesia itu memang masih rusak. Sampai sekarang. APBD oleh yang namanya gak benar itu dihabiskan begitu saja. Buat piaraannya. Nah ini si Faris. Ketemu lagi orang Iran. Saudara. Orang Iran juga kaburnya ke Amerika. Karena di Amerika memang tetap yang namanya kemanusiaannya itu tinggi. Jangan dicari-cari. Bandit di Amerika juga ada. Koruptor juga ada. Tetapi tidak sebebas di Indonesia kah? Alfonso. Dari Alfonso Anda diajar untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dia yang bikin candi-candi kecil yang disebut The Tower of Stone. Susunan batu-batu yang satu saat juga ada yang merobohkannya. Moral orang di Amerika juga sama. Istriku saya dorong untuk berkenalan dengan Cindy. Lihat Cindy. Dia begitu halus. Dan begitu Dian Silaban berulang tahun. Aku diajak makan di Sanam Luang. Hore Dian. Thank you Dian. Nah, jadi memang jemaatku itu banyak orang Bataknya. Tetapi Bataknya itu betul-betul membanggakan. Jujur. Tegas. Dan juga cinta sesama.
Lian, thank you ya. Tuh, makan pampano. Sejenis mujair. Di Thailand, nah ini namanya Yosi. Orang Minangkabau. Yang saya temui di yang namanya restoran Sanam Luang itu. Cindy, selalu saya doakan kalau bertemu. Halus sekali orangnya, saudara. Jadi don't judge the book by the cover. Dia kelihatannya memang ada kelemahan yang namanya fisik. Tetapi dia bisa berkomunikasi dengan anjing galak ini. Suaminya Gary. Namanya Gary Van Dorf. Belanda yang tahu Indonesia. Dan saya bisa memperkenalkan dan membuat mereka jabatankan Don dan Gary. Di mana orang putih saat ini juga tidak pernah tegur sapa. Kalau olahraga bolak-balik ketemu tahunan tidak pernah ngomong. Tapi ketemu aku, mereka aku ajak untuk saling bersalaman. Janganlah kemudian memang agama di seluruh dunia itu menjadi barang rongsokan. Di mana ditandai bahwa mobil itu punya ban, tidak ada rohnya, tidak ada anginnya. Maka kendaraan itu tidak berfungsi lagi. Cacing pun Anda harus tahu. Saya selamatkan dari kedinginan. Ini saya. Sehingga saya memang menjeritkan selamatkan Kali Cisadane bantarannya. Kedinginan lalu saya tempatkan, lalu saya tutupi supaya hangat. Inilah candi-candi yang kemudian ada yang namanya kendaraan baru. Dari orang-orang yang tidak bermoral yang kemudian merobohkan candi-candi itu. Adakah itu seperti gambaran Raden Jinbun? Engkongnya si Felix Xiao? Yang saat ini jago khotbah? Jago tausiah, tetapi dia ingin memecah bangsa Indonesia supaya menjadi negara agama yang radikal. Ngawur itu turunan Jinbun patah itu. Yang pada akhirnya sebagai orang yang disebut memasukkan agama baru itu sanggup mengkhianati Prabu Brawijaya, bapaknya sendiri. Tengok candi-candi kecil itu. Dirobohkan sama orang-orang yang amoral, yang punya kendaraan baru, tetapi tidak mempunyai roh cinta. Maka The Beatles bukankah berteriak, nah inilah kendaraan baru tanpa roh. Sehingga banyak candi-candi yang dibongkar, di bumi hanguskan, di Indonesia, Nusantara. Karena kemasukan agama baru, kata orang-orang Majapahit. Mari kita saling mendoakan. Mari kita doakan agar Nusantara mempunyai orang tua yang mampu mendidik anak-anak. Takut akan Tuhan. Supaya moralnya itu adalah moral bukan yang maling. Tengok. Ada kendaraan baru yang pada akhirnya menghancurkan candi-candi yang di zaman Majapahit. Tuhan menyediakan alpukat buat si Andi. Tengok. Dan si Andi menjerit di muka gedung wakil rakyat. Gedung Pari itu. Karena aku ingin menyelamatkan Cisadane. Tetap aja yang mengatakan, Andi jangan omong kosong dari Amerika. Sekarang aku ada di Indonesia. Ke Jakarta aku akan kembali. Februari. Sudah minta supaya Bang Luhut itu memberikan saya. Di karantina tidak berbayar. Aku rela di karantina Bang Luhut. Nah, itu orang DPR yang saya kemudian. Ini orang DPR. Selamatkan Cisadane. Lihat itu. Ya, kaca mobilnya begitu hitam. Kalau dia memperkosa seseorang kan nggak ketahuan. Aneh hukum di tanah air kita itu. Selamatkan
Ternyata satpam ini orang Kupang. Wah, saya senang sekali. Kau dari Kupang? Dia pun ketawa. Memang saya katakan, jadilah engkau orang yang baik. Jangan jadi tengkorak. Tengkorak hasil seni daripada Jimmy the Talisman. Semuanya itu adalah patung-patung asli. Mari saudara, kita saling mendoakan supaya kita membangun rumah baru. Bukan membangun agama baru di Indonesia, tetapi perbaharulah moralmu. Saya mendoakan Dennis namanya. Dia senang sekali didoakan oleh si Andi. Tengok Dennis, berterima kasih. Dan ini yang namanya, siapa saya lupa ya. Safes. Saya berkenalan dengan Leo Duran. Saya diajak masuk, tadinya illegal citizen, tetapi sekarang menjadi legal citizen. Wah, lihat, umurnya 70. Lalu saya bilang, Duran, Leo, ya, jadikan aku saudaramu. Ahmed. Nah, saya memakai memang topi berbulu burung gagak. Tengok, memang orangnya semangat, lucu. Tetapi dia ngaku udah lemes sekarang. Aku pun santai di rumahnya Leo Duran. Disitulah kalau Anda ulama segala agama juga memanusiakan sesama. Bahagia. Dia menunjukkan Francisco yang sudah stroke 2 kali, kakaknya. Dan saya berbagi jeruk yang saya dapat dari Dennis. Jeruk berkat. Karena dia orang Meksiko. Lalu saya katakan itu adalah sakramen. Dia ketawa. Doakan. Karena saudara, ini adalah bagian buat Anda dan Andi. Jadilah seorang pemimpin umat yang memanusiakan sesama. Jangan mengajarkan dusta, sentimen sara. Apalagi kalau Anda itu mengajarkan tipu daya. Sehingga nantinya akan keluar hakim-hakim yang disebut penjahat amoral. Kita doakan. Karena saya tetap yakin Jokowi adalah presiden, penguasa tertinggi yang bisa dipercaya. Tentu saja Jokowi itu punya kelemahan-kelemahan. Tetapi jangan dijahati begitu kok. Dan di sini aku jelas menitip kepada Rocky Gerung, kepada Refri Kadun, Ridwan Saidi, Rizal Ramli, dan sekarang si Egy yang kemudian jadi penasehat Baret Merah yang purnawirawan. Aku ingin menitipkan juga kepada Baret Merah purnawirawan itu. Tetap punya jiwa Pancasila. Jangan mendengarkan Eki Sujana yang berkata, mari kita berjuang demi agama. Suaranya benar-benar suara penghasut. Egy, sadarlah. Sadarlah. Sehingga jidatmu itu tidak hitam lagi. Yang melambangkan hatimu hitam. Akhirnya saya berdoa. Tuhan, selamatkanlah Nusantara. Supaya tetap mereka menjalankan Pancasila. Semuanya beragama. Tetapi bisa saling menghormati iman keyakinan yang berbeda-beda. Amin.